warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu semua, suara saya kedengaran jelas ya? Jelas. Yang lain tolong di mute selain Agus ya. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan kertas kerja rekon untuk rekon belanja modal BOS, kapitalisasi BOT, kapitalisasi BOS, dan juga hibah. Untuk formatnya sendiri masih sama dengan semester 1 tahun 2020, namun seperti yang tadi Ibu Rani sampaikan di awal, untuk semester 2 2020 ini yang kita input ke dalam sistem JERA itu yang hanya menjadi aset saja. Untuk item-item barang yang tidak menjadi aset, misalnya ada yang reclass ke persediaan, ada yang reclass ke pemeliharaan, jasa, dan lain sebagainya, itu tidak diinput ke dalam sistem JERA. Nah, kalau yang semester 1 kemarin itu kita input semua barang kecuali jasa ya ke dalam sistem JERA, baru kemudian dilakukan reclass. Nah, untuk yang semester 2 ini yang diinput ke dalam sistem itu yang murni menjadi aset saja. Di sini saya coba share untuk kertas kerjanya. Bu Erika minta tolong di mute dong. Ibu. Iya. Sudah muncul ya Bapak Ibu untuk kertas kerjanya di layar Bapak Ibu semua. Oke, nah di sini ini adalah format kertas kerja untuk belanja modal BOS semester 2 tahun 2020. Jadi nanti kertas kerja ini terlebih dahulu dipersiapkan oleh tim aset dari dinas. Jadi data yang ada di kolom SPJ belanja modal BOS ini itu nanti akan diisi dengan data tarikan yang sesuai dengan tarikan siap BOS. Jadi di kolom SPJ belanja modal BOS ini, sekolah akan menerima data pembelanjaan bulan Juli sampai Desember 2020 berdasarkan data tarikan siap BOS 2020. Nah, kemudian yang sekolah lakukan adalah menentukan apakah SPJ belanja modal BOS ini masuk menjadi aset tetap atau reclass. Untuk reclass sendiri itu ada
beberapa pilihan. Bisa jadi request ke barang, persediaan, jasa, pemeliharaan, pegawai, request antar aset tetap, bisa juga ganti kode barang. Dan kalau misalnya dia tetap jadi aset tetap tip E, maka tetap menjadi aset tetap tip E. Oke. Nah, selain menentukan apakah di SPJ ini dia menjadi aset tetap atau reclass berdasarkan hasil inventarisasi kemarin, itu yang di semester 1 2020 ternyata masih ada ditemukan catatan di SERA secara gelondongan ataupun atribusi. Jadi nanti bapak-bapak dan ibu-ibu semua selain memastikan apakah barang yang ada di kolom SPJ ini menjadi aset tetap atau reclass, pastikan juga apakah barang ini secara fisik di sekolahnya itu sudah menggambarkan quantity yang ada di kolom SPJ ini. Saya ambil contoh ya Bapak Ibu semuanya, misalnya di semester 1 kemarin itu di SPJ belanja modal bos. Bentar, saya ambil contoh yang kit B. Sini. Nah, ini yang kit B Bapak Ibu. Jadi misalnya kemarin di sekolah ada pembelian komputer. Total jumlah barangnya 2 di SPJ siap. Harga satuannya misalnya 5 juta. Nah, jadi nanti yang Bapak Ibu perhatikan juga memastikan apakah di siap itu asetnya tidak ada yang tercatat secara gelondongan ataupun atribusi. Kalau di sini, misalnya di SPJ-nya di sini total jumlah barangnya 2, harga satuannya 5 juta, total jumlah SPJ bosnya 10 juta. Nah, pastikan komputer di sini secara fisik di sekolah apakah benar jumlahnya ada 2 atau jumlahnya 1 namun dengan harga 10 juta. Nah, kalau yang koreksi-koreksi seperti itu nanti pastikan Bapak Ibu semua, jadi yang di-input ke dalam sistem itu bukan data tarikan siap bosnya, tetapi data tarikan siap bos yang ada di atas kerja ini minta pihak sekolah untuk mencocokkan dengan kondisi fisik barang yang sebenarnya. Karena data yang ada di siap itu bisa jadi berbeda dengan keadaan yang fisik sebenarnya. Di siap bisa jadi barangnya 2, namun ternyata di lapangan itu barangnya 1 dengan harga 10 juta. Karena pembayaran dilakukan secara cicilan 2 kali, nah
Bisa karena biasanya ini terjadi karena pembayaran dilakukan secara cicilan sebanyak 2 kali. Jadi komputernya tercatat sebanyak 2. Nah, intinya Bapak Ibu semua minta pihak sekolah untuk mengklarifikasi. Kita pihak dinas sudah menyediakan data yang ada di kolom SPJ belanja modal BOS. Data ini adalah data tarikan dari siap BOS belanja bulan Juli sampai 2020. Jadi nanti yang diterima sekolah ini sudah ada isinya. Kemudian tugas dari sekolah adalah untuk menentukan apakah data-data yang ada di kolom SPJ belanja model BOS ini sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan. Kalau misalnya sesuai, maka dipindahkan ke kolom aset data. Namun misalnya terjadi di kelas ini tadi telah dijelaskan bisa karena beberapa alasan. Di kelas barang itu adalah aset ekstrakom. Di kelas ketersediaan, di kelas ke jasa, maka dipindahkan ke kolom diklasifikasi. Jadi intinya Bapak Ibu semuanya, apa yang kita input di sistem nanti itu patokannya adalah kerja. Jadi kita pihak sekolah untuk memastikan kembali apakah data yang ada di SPJ belanja modal BOS ini itu sudah sesuai atau belum. Jika tidak sesuai, maka dilakukan penyesuaian. Saya kira untuk format kelas kerjanya ini. Jadi ke contohnya. Iya. Sekarang isinya. Ya. Nah, ini saya di sini saya ambil salah satu sekolah. Nah, ini langsung contoh di Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini di SMA Negeri 97 Jakarta ini sudah disiapkan untuk kertas kerja rekonsiliasi belanja modal BOS untuk pembelanjaan Juli sampai Desember 2020. Nah, di sini sekolah sudah memiliki data apa saja yang dibelanjakan selama bulan Juli sampai Desember 2020. Nah, kemudian yang dilakukan oleh sekolah, pastikan apakah data ini sudah sesuai dengan kondisi fisik yang ada di lapangan atau belum. Misalnya di sini ada komputer PC, total jumlah barangnya apakah benar ada 3, pastikan, dan apakah benar nilainya sekian. Ternyata kalau misalnya di sekolah komputer PC-nya itu jumlahnya bukan 3, namun 1 dengan harganya sekian, 31 juta dengan harga 31.185.000. Nah, di kolom aset tetap ini langsung saja ditulis komputer PC. Nah, jumlah yang sesungguhnya berapa di sekolah? Misalnya kalau ada 1, tulis 1, harga satuannya sebesar 31 juta
185.000. Nah, jangan sampai yang tercatat di Sierra itu asal narik aja dari sistem siap bos, tapi perlu verifikasi dulu apakah jumlahnya benar-benar 3. Ternyata kalau dicek ternyata 1 dari satuan yang sekian. Nah, kemudian harga SPG-nya juga sama. Biasanya ini terjadi karena sekolah melakukan pembayaran komputer itu secara cicilan, dilakukan cicilan sampai 3 kali. Kemudian di sini ada AC split. Nah, AC split ternyata yang diberikan oleh sekolah bukan AC split, misalnya kipas angin. Maka di kolom AC tetap ini langsung dibuka Bapak Ibu semuanya kipas angin. Harganya 1, totalnya 1, harga satuannya 11 juta. Nah, kemudian di kolom di keterangan untuk yang pertama tadi komputer, kalian tetap ditulis tetap IP. Lalu yang kipas angin, karena dia ganti kode barang, ditulis ganti kode barang. Contoh yang lain, misalnya nah di sini ada besi aluminium. Nah, besi aluminium ini ternyata digunakan oleh sekolah untuk pemeliharaan gedung. Nah, Bapak Ibu semua, di sini contoh yang lain, misalnya ada besi aluminium. Besi aluminium ini itu seandainya digunakan oleh pihak sekolah untuk pemeliharaan gedung. Pemeliharaan gedung di sini dalam artian misalnya sekolah memperbaiki lapangan dan memerlukan besi aluminium. Namun pembelian besi aluminium ini diambil dari rekening belanja peralatan dan mesin belanja modal DOS. Maka besi aluminium ini tidak masuk ke dalam kategori aset tetap. Dan di dalam kertas kerja, besi aluminium ini nanti dimasukkan ke dalam kolom reklasifikasi belanja modal DOS. Jadi besi aluminium ini kita pindahin ke dalam kolom reklasifikasi belanja modal DOS dengan keterangan pemeliharaan. Nah, kalau yang di semester 1 kemarin, Bapak Ibu semua, itu kita input ke dalam Sierra untuk besi aluminium ini, meskipun dia request ke pemeliharaan. Namun untuk yang semester 2 ini, nanti besi aluminium ini karena dia sudah request ke pemeliharaan, maka ini nanti tidak perlu diinput ke dalam sistem. Jadi nanti yang diinput dalam sistem yang ada di kolom aset saja. Dorongan nggak ada. Oke. Kemudian contoh yang lain, misalnya di sini ada printer Bapak Ibu semua. Nah, di sini sekolah di SPJ belanja modal DOS berdasarkan hari yang siap DOS ada pembelian printer.
Namun setelah dilakukan cek fisik di lapangan, ternyata sekolah tidak melakukan pembelian printer, namun yang dibeli adalah tinta printernya. Yang dibeli adalah tinta printer. Nah, kalau tinta printer itu dia masuk ke dalam persediaan. Karena dia masuk ke dalam persediaan, maka printer ini kita pindah ke kolom klasifikasi dengan keterangannya persediaan. Keterangannya bisa kita tambahin pembelian tinta printer. Nah, jangan sampai nanti printer ini diinput ke dalam sistem, karena setelah dilakukan cek fisik barangnya yang ada di sekolah, ternyata yang dibeli bukan printer tapi tinta printer, maka dia request ke dalam persediaan. Kemudian contoh kasus yang lain, misalnya Bapak Ibu di sini ada pembelian. Nah, ini nih, ada pembelian laptop, jumlah barangnya 1, harga satuannya 110.000, total jumlah SPJ bosnya 110.000. Nah, kalau secara harga ini tidak masuk akal. Ada laptop harga 110.000. Nah, karena ini data siap, bisa jadi terjadi kekeliruan. Nah, ternyata laptop yang di bawah ini itu merupakan satu kesatuan dengan laptop ini, laptop yang nomor 12 dan laptop nomor 13 itu merupakan satu barang. Namun di sistem siap dia tercatatnya 2 barang. Nah, maka ini perlu dilakukan penyesuaian di kertas kerja. Nanti Bapak Ibu di kolom aset tetap dipindahin laptop. Nah, untuk harga satuannya langsung saja yang harga 9 juta ini ditambah dengan 110.000. Namun dipastikan dulu kondisi fisik yang ada di lapangan. Ini kita punya data tarikan siap laptop, jumlah barangnya 1, harga satuannya sekian, total jumlah SP-nya sekian. Kemudian ada laptop, jumlah baterainya 1, harga satuannya 110.000, jumlah SPJ proses 110.000. Setelah dilakukan cek fisik di lapangan, ternyata laptopnya bukan 2, tapi hanya 1 buah dengan harga gabungan 9.350.000 ditambah 110.000. Nah, ini makanya langsung kita tulis saja 9.460.000. Nah, di SPJ-nya sama. Kemudian yang laptop ini dari kelas aja. Jadi dia koleksi atribusi.
Tuh. Oke, contoh kasus yang terakhir di sini ada pembelanjaan velvet jumlah barangnya 2, harga satuannya 700 ribuan, total jumlah SPJ bosnya 1.500.000. Nah, ternyata velvet ini bukan merupakan aset tetap, namun dia adalah persediaan. Nah, karena dia persediaan, ini kita request ke persediaan. Untuk pengisian kertas kerja belanja modal bos kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya kita melakukan klarifikasi antara SPJ belanja modal bos dengan keadaan fisik barang yang sebenarnya di sekolah. Jadi jangan sampai yang kita input ke dalam sistem Sierra itu asal ambil aja dari tarikan siap. Namun dicek dulu tarikan siap bos itu mana yang menjadi aset tetap, mana yang menjadi persediaan, menjadi pemeliharaan, mana yang menjadi barang, dan barangkali yang tadi saya jelaskan ada koleksi atribusi. Koleksi atribusi tadi contohnya di sini ada laptop tadi di sini yang harganya satunya 110.000, harganya 9.350.000. Ini koleksi atribusi, ini juga harus dapat koreksi. Jangan sampai nanti dilakukan input ke dalam sistem ada laptop aku dengan harga 110.000. Jadi nanti ini langsung di input satu buah aja dengan harganya gabungan. Tadi juga ada koreksi gelondongan. Nah, koreksi-koreksi yang seperti itu nanti perlu Bapak Ibu ingatkan ke sekolah. Karena intinya nanti apa yang tercatat di sistem itu barangnya ada di sekolah, dan barang yang ada di sekolah itu harus tercatat di dalam sistem. Nah, sebelum saya lanjutkan, di sini saya ingin sedikit share tentang kriteria aset tetap. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi disampaikan di awal bahwa yang kita input ke dalam sistem itu hanya yang menjadi aset tetap saja. Nah, apa saja kriteria aset tetap? Nah, aset tetap sendiri itu ada 4 kriteria. Ini berdasarkan Pergub nomor 204 ya tahun 2016. Yang pertama itu manfaat ekonomi barang yang dibeli itu lebih dari 12 bulan. Misalnya sekolah melakukan pembelian bola kaki. Nah, bola kaki setelah diklarifikasi oleh pihak sekolah, rata-rata usianya di bawah 12 bulan dan setiap tahun dilakukan pembelian bola. Nah, kalau pembelian bola tersebut menggunakan kode mesin belanja modal bos, maka itu nanti kita request ke dalam persediaan dan tidak diinput ke dalam sistem. Nah, itu yang kriteria pertama, manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 bulan. Yang kedua, barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara. Yang ketiga,
perolehan barang tersebut tidak untuk dijual. Yang keempat, nilai rupiah pembelian barang memenuhi batas kapitalisasi, termasuk klasifikasi kantor. Nah, kalau suatu barang itu memenuhi keempat kriteria ini, itu maka masuk ke dalam kolom aset tetap seperti yang ada di atas kerja tadi. Namun jika tidak memenuhi salah satu kriteria, maka dia masuk ke dalam kolom diklasifikasi. Mungkin untuk pengisian kertas kerja belanja modal bos yang dapat saya jelaskan sampai di sini. Sebelum lanjut, ada pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Izin Mas Agus. Ya, Pak Tuti. Tolong tampilin yang itu Mas Agus yang terkait. Oh ya Pak. Sudah Pak. Ya, itu misalnya kan di SPJ belanja modal bos ada barang dan dinilai taruhlah komputer ya. Ini komputer misalnya harganya ini dibalik Mas Agus, misalnya di harga satuannya 40 juta, tapi di SPJ fisiknya cuma ada satu. Di SPJ-nya ada satu, tapi di fisiknya ada dua. Itu gimana Mas Agus? Ini berarti kuantitinya ya Pak? Iya, kuantitinya lebih dari satu yang ada di SPJ. Misalnya di SPJ cuma satu, tapi di fisiknya ada dua. Tapi pertanyaannya sama ya Pak? Nilai harga sama, cuma di kuantitinya yang berbeda. Cuman kami kadang-kadang menemukan itu harganya yang sulit Mas Agus untuk harga satuannya. Berarti gini ya Pak, misalnya di SPJ barangnya ada satu. Ya. Harga satuannya 40 juta. Gitu. 40 juta. Kita balik. SPJ apa sih yang ternyata? Ya sama aja. Bos. Ternyata kita masalah ya. Oh ya. Ternyata di lapangan barangnya ada dua gitu ya Pak? Iya, di lapangan ada dua. Oh ya, kalau terjadi kasus seperti itu Pak, langsung kita lakukan koreksi aja Pak di kolom aset tetapnya. Bisa kita lakukan seperti ini. Untuk menentukan harga satuannya apakah langsung dibagi dua atau gimana Mas Agus? Sedangkan misalnya di lapangan itu mempunyai spek yang berbeda. Kalau SPJ fisiknya harganya sama dengan yang siap Pak? Iya sama, misal 40 juta jumlahnya satu. Cuman ketika di fisik itu ada dua barang, cuman dengan spesifikasinya berbeda. Apakah itu harganya kita bilang langsung jadi dua, misalnya 40. Jadi harga satuannya 20 gitu Mas Agus. Walaupun speknya berbeda. Kalau yang SPJ fisiknya Pak, SPJ fisiknya? SPJ fisiknya cuma satu. Oh 40 juta. 40 juta. SPJ-nya satu, barang jumlahnya satu, harganya 40 juta. Tapi ketika kita konfirmasi di sekolah, ternyata dia laporan ada dua Pak, ini ada 2 unit gitu. Nah, yang untuk menentukan harga satuannya apakah dibelah jadi dua? Yes, Mas Sofrik. Suaranya ada konflik? Suaranya udah jelas belum? Oh udah. Jelas Bang. Jelas Bang. Ya, untuk yang case-nya seperti itu, misalkan di SPJ-nya dia aset gelondongan ya.
Ya. harganya dia mengambil speknya tinggi, harga 40 juta satu unit komputer. Ternyata pada kenyataannya dia membelikan komputer tersebut itu karena harganya 40 juta, dia belinya speknya lebih rendah. Dengan harga misalkan yang satu harganya 15 juta, satunya sisanya gitu. Iya. Satunya 25 juta. Dengan kondisi seperti itu ya. Iya. Asumsi harga udah termasuk CPN. CPN. Iya. Maka langsung aja dibelah di aset tetapnya. Kita menginputnya nanti itu menginput itu adalah kondisi detail barang yang ada di sekolah, bukan berdasarkan SPP, tetapi berdasarkan detail harga yang ada di sekolah. Misalkan harga tersebut di belanja modalnya tetap kita gunakan satu unit 40 juta di SPJ, tetapi di aset tetapnya kita belah menjadi dua sesuai dengan harga real yang ada. Baru di kolom keterangannya itu adalah koreksi aset gelondongan gitu aja. Siap. Jadi menentukan harga berdasarkan pengakuan dari sekolah aja ya Mas Opik? Pengakuan pembelian. Tentunya Iya. didukung dengan dokumen. Iya. Tidak Oke, bisa oke. kita mengatur tanpa ada dokumen. Siap. Oke, thank you Opik. Oke Mas Agus, lanjut Mas. Iya, Pak Ruki. Bapak Ibu yang lain masih ada pertanyaan?